Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya bisa membuat video kembali untuk melanjutkan belajar kita bersama tentang pembahasan masih dalam sekitar berpikir kreatif dan berpikir kritis. Sahabat-sahabat sekalian, pada pembahasan yang terdahulu kita membahas tentang bagaimana itu berpikir kreatif. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang penghambat dan pendorong kreativitas. Jadi dalam berkreativitas kita itu tentu banyak sekali tantangan dan rintangan, banyak sekali yang harus dihadapi, dan bagaimana cara mencari solusi agar kita dalam aktivitas kita sehari-hari ini bisa mampu menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi. Untuk itu dalam kesempatan ini, kita simak bersama, kita renungkan apakah kita ini termasuk kategori orang yang berkreatif atau kita masih dalam kategori orang yang belum sampai pada kreativitas kita. Oke sahabat-sahabat, saya mengambil dari Carol Kinsey-Goman dalam bukunya Creativity in Business 2001 yang dikutip oleh Casali dalam modul kewirausahaan tahun 2010. Di sini saya akan memberikan informasi, atau kita ayo belajar bersama, karena saya adalah orang yang sedang belajar. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi hikmah untuk kita semua sebagai orang yang hidup dalam belajar sepanjang hayat. Oke sahabat, penghambat kreativitas dulu yang akan saya sampaikan. Penghambat kreativitas itu bisa kita renungkan pada diri kita. Yang pertama itu sikap negatif. Itu yang muncul orang yang tidak berkreativitas, yang mendorong, menghambat kreativitas. Yang pertama itu adalah memiliki sikap negatif. Itu sahabat-sahabat. Jadi diharapkan kita ini jauhkanlah dari sikap negatif, sehingga apa yang mendorong untuk berkreativitas yaitu sikap positif. Jadi apabila kita masih berpikir negatif, itu sangat menghambat kreativitas kita. Makanya kita lawan dengan bersikap positif. Itu sahabat-sahabat yang pertama. Selanjutnya yang kedua, taat pada aturan. Maksud di sini orang yang tidak mengembangkan kreativitasnya itu sudah masuk ke zona nyaman. Artinya ya beginilah, kita cukup di sinilah, tidak mau mengembangkan sesuatu karena sudah tidak mau out the box gitu, keluar dari zona nyaman. Jadi apa yang sudah harus dilakukan yaitu rutinitas, ya udah begitu, tidak ada mau berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Artinya apa yang sudah kita kerjakan, kita berkreatif untuk mencari yang lebih baik. Ini dalam diistilahkan dari Carol Kinsey-Goman ini melanggar aturan. Lawannya, mendorongnya itu melanggar aturan. Tetapi melanggar aturan di sini, sahabat-sahabat, bukan berarti melanggar aturan hukum.
Kalau yang penghambatnya taat pada aturan, yang pendorongnya melanggar aturan. Maksud melanggar aturan di sini bukan berarti kita melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Maksudnya melanggar aturan di sini adalah kita ini harus mencari yang terbaik dari suatu pekerjaan supaya efektif dan efisien. Itu sahabat-sahabat. Jadi melanggar aturan ini bukan berarti kita melawan arus hukum, melakukan yang tidak baik, bukan. Oke, yang kedua tadi. Yang ketiga, membuat asumsi. Itu orang-orang yang bisa menghambat dalam berkreativitas itu membuat asumsi-asumsi, artinya membuat alasan-alasan, dengan alasan capek kah, dengan alasan sibuk kah, dengan alasan tidak ada modal kah, dengan alasan tidak ada saudara kah, dengan alasan misalnya tidak ada tidak ada alat kah. Jadi itu membuat asumsi-asumsi sendiri yang belum melakukan suatu kreativitas berpikir, sudah melakukan asumsi-asumsi, alasan-alasan yang membuat menghambat, padahal itu tidak seharusnya kita lakukan. Artinya lawannya untuk mendorongnya apa? Jadi alasan-alasan kita dorong dengan memeriksa asumsi. Bagaimana memeriksa asumsi? Misalnya malasnya kenapa kita buat pertanyaan-pertanyaan, kenapa kita jadi malas? Kalau misalnya kita tidak punya modal, apakah harus dengan modal saja kita melakukan suatu kreativitas? Apakah hanya dengan sebuah alat saja kita dengan berkreativitas? Jadi kita harus lawan alasan-alasan untuk menghambat itu, asumsi-asumsi yang membuat kita beralasan malas, beralasan tidak ada alat, beralasan tidak ada modal, kita jauhkan, kita lawan dengan memeriksa asumsi itu. Kenapa saya malas, kenapa tidak ada alat, kita tidak bisa berkreativitas, dan lain sebagainya. Oke sahabat, kita lanjut dengan stres yang berlebihan. Ini yang keempat. Stres yang berlebihan itu akan membuat penghambat sebuah kreativitas. Artinya apa? Kita dalam menghadapi suatu masalah tentu tidak akan lepas dari stres. Cuman tidak dijadikan beban yang begitu berat. Jangan sampai kita dengan adanya suatu masalah kita udah lepas kontrol, tidak lagi berpikir yang positif, artinya sudah ke negatif, akhirnya tambah rusak, tambah kacau itu pikiran. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada suatu masalah ya kita stres wajarlah, kebingungan wajar, tapi dengan hadapi dengan apa? Di kita jawabannya untuk menjawab stres yang berlebihan, salurkanlah stres itu. Kita harus mampu menyalurkan stres itu. Misalnya apa? Kita sedang stres nih, pusing nih, waduh gimana ini, dalam kondisi COVID kita ini udah pekerjaan sulit, semuanya ekonomi turun. Buat kegiatan-kegiatan yang kira-kira melupakan hal yang stres itu. Jadi menghindari tuh stres itu. Kita salurkan, kita sukanya apa nih, kita senangnya apa nih, itu salurkan aja pelan-pelan supaya terhindar dari stres yang berlebihan. Atau memang misalnya kegiatan yang kurang, buat olahraga, buat baca buku. Artinya daripada menganggur ini kita bingung, baca buku, baca Quran, baca informasi-informasi yang lain. Itu sahabat-sahabat. Jadi jangan terlalu stres berlebihan, itu akan membuat kreativitas kita terhambat. Lakukanlah kita dengan mencari menyalurkan stres yang kita ada pada kita itu. Oke sahabat-sahabat, itu yang keempat tadi.
Yang kelima, yang bisa menghambat kreativitas itu takut gagal. Takut gagal itu salah satu dari penghambat kreativitas. Karena apa? Akan melakukan suatu kreatif, kita itu sudah takut duluan. Jadi belum apa-apa udah takut. Ini nggak berani, ini takut salah, takut dimarahi, takut nggak bener, takut aja. Kalau ini gagal gimana? Saya ini sedangkan ini bakal udah ngandung modal, ini udah mengeluarkan modal ini. Kalau gagal gimana? Ya itulah. Kalau sudah takut dan takut, itu adalah bagian daripada penghambat kreativitas. Makanya kita harus didorong, diselesaikan, yaitu berani mengambil resiko. Jadi bahwa kehidupan ini, bahwa aktivitas apa saja semuanya adalah beresiko. Jadi jangan takut duluan, ambil dulu kegiatannya, lakukan dulu, baru sambil berpikir. Jangan takut dengan resiko, belum bergerak, belum maju, belum jalan, sudah takut duluan. Itu yang salah, makanya kreativitas terhambat. Akhirnya punya keinginan apa-apa jadi tidak tercapai. Begitu. Lakukan saja dulu. Masalah resiko kita nanti selesaikan sambil jalan. Makanya harus berani melawan atau mengambil resiko. Itu sahabat-sahabat. Kemudian berkeyakinan bahwa diri kita ini tidak kreatif. Nah, ini udah pesimis duluan. Jadi orang-orang yang dapat menghambat kreativitas itu belum melakukan sudah pesimis, sudah tidak punya keyakinan diri, percaya dirinya tidak ada. Itu yang membuat orang sulit untuk mengembangkan dirinya. Berpikir kreatif mah tidak jalan. Jadi belum apa-apa sudah takut, tidak pede, tidak percaya diri. Hindarkan itu. Pesimis itu hindarkan. Hindarkan itu. Bahwa kita ini ketakutan, tidak yakin, hindarkan. Jadi kita ini harus yakin. Jawabannya didorongnya harus apa? Bahwa kita ini harus yakin bahwa kita itu punya kelebihan loh. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang pinter. Manusia itu tidak ada yang bodoh, semua sama, semua ada kelebihan dan kekurangan. Jadi artinya kita harus yakin bahwa kita juga memiliki kreativitas, memiliki kreatif. Apa? Sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai contohnya misalnya karena terlalu kita yakin kita ahlinya bengkel sepeda, kita bongkar motor, ya tambah rusak. Itu namanya keyakinannya terlalu berlebihan. Artinya keyakinan itu apa yang sudah kita miliki, ilmu kita, yakini bahwa kita ini punya kelebihan. Artinya kita jangan takut. Artinya kita ini harus siap, yakin bahwa manusia itu semua punya kelebihan dan kekurangan. Itu jangan pesimis dulu. Yakin pada diri kita sendiri, karena itu pasti semua yang kita lakukan itu pasti ada solusinya. Dan harus sekali lagi harus yakin bahwa kita ini punya kelebihan. Itu sahabat-sahabat. Ini yang terakhir sahabat-sahabat. Ini yang terakhir, terlalu mengandalkan logika. Jadi kadang-kadang kita ini dengan merasa bahwa ini benar, ini salah, ini benar, ini terlalu logika kita dimainkan, tidak pakai imajinasi dan intuisi sahabat-sahabat. Itu kadang-kadang kita merasanya itu egois, merasanya benar sendiri. Jadi tidak ada bahwa yang lain mah itu semua salah, yang benar itu saya, yang benar itu saya. Itu kadang-kadang kita berpikiran seperti itu, terlalu mengandalkan logika. Jadi tidak menghargai kepada orang lain. Logika kita, menurut logika kita benar, ya udah.
orang lain salah, ya itu menghambat. Harusnya kita itu menggunakan imajinasi, intuisi, hati, gunakan hati. Bahwa itu yang mengalahkan dari logika itu hati, sahabat-sahabat ya. Jadi kita ini harus tidak dengan logika terus. Kalau logika terus nanti akan masuknya ke salah kaprah, tapi harus dengan hati. Kuncinya adalah di hati, rasa gitu. Oke sahabat-sahabat, jadi ini penghambat dan pendorong kreativitas ini, kalau saya hitung itu ada 7 penghambat dan 7 pendorong. Artinya kita ini, saya simpulkan dari penghambat dan pendorong kreativitas ini sahabat-sahabat, jadi sikap negatif lawanlah dengan sikap positif. Taat pada ke zona nyaman, kita lakukan kreativitas untuk membuat sedikit berkreatif melawan arus zona nyaman. Membuat asumsi penghambatnya, periksa itu asumsi. Stres berlebihan, harus mampu menyalurkan stres tersebut. Takut gagal, harus berani ngambil resiko. Terus punya kurang yakin diri sendiri, yakin, harus punya keyakinan gitu. Terlalu mengandalkan logika, jangan. Kita harus pakai, gabungkan dengan hati dan imajinasi dan intuisi. Oke sahabat-sahabat, ini mohon maaf mungkin suara-suaranya berisik atau gimana, nanti didengar oleh sahabat-sahabat, karena ini saya merekam di siang hari, saya belum ada studio khusus sahabat-sahabat. Jadi nanti kalau sudah ada studio khusus, saya membuat studio khusus biar suaranya teredam, tinggal suaranya bersih, jernih. Ya apabila saat ini suaranya masih gangguan dari luar, ya mohon maaf. Yang penting intinya kita ini, ayo kita belajar bersama. Saya sedang belajar ini, dan mohon sahabat-sahabat juga kita ayo belajar bersama terus, lifelong education, bahwa kita ini belajar itu sepanjang hayat, dan belajar itu untuk semua, learning for all gitu ya. Oke sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penghambat dan pendorong kreativitas ini membuat sahabat-sahabat jadi, oh jadi saya itu ternyata masih belum bisa menguasai untuk mendorong berkreativitas. Akhirnya kita terjadi orang yang malas, yang tidak mau berkreativitas. Kita harus semangat sahabat-sahabat, apalagi kita di zaman pandemi ini luar biasa dengan segala tantangannya. Ekonomi turun, segala aktivitas tertahan, makanya kita harus mampu menyelesaikan masalah, yaitu salah satunya dengan berpikir kreatif, dengan melakukan kreativitas yang positif. Oke sahabat-sahabat, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri yang sedang belajar, dan untuk sahabat-sahabat mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.